Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, saya percaya hari-hari ini kita ada di zaman-zaman di hari yang semakin tidak menentu. Ya, banyak perubahan terjadi. Bahkan hal-hal yang tidak pernah kita duga bisa terjadi. Tapi percayalah saudara, zaman berubah, dunia berubah, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Ya, kita harus percaya dan mengimani dan sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan. Kalau enggak, tidak ada jaminan. Ya, karena memang firman Tuhan berkata dunia ini akan semakin goncang, akan semakin bergoyang, tetapi firman Tuhan itu akan tinggal tetap. Hari ini kita belajar, saya percaya kita dipanggil untuk menjadi orang yang berdampak saudara. Bukan hanya di keluarga, bukan hanya bagi diri kita, di keluarga, di kota kita, bahkan di bangsa kita. Kita belajar, tetapi kalau kita mau berdampak tentunya kita harus menang atas diri kita sendiri dulu. Amin. Tidak ada seorang suami yang bisa menjadi berkat kalau dia nggak menang atas dirinya sendiri. Nggak ada istri yang bisa menjadi dampak kalau dia tidak menang atas dirinya sendiri. Tidak ada anak yang menjadi dampak kalau dia nggak menang atas dirinya sendiri. Nah, kita belajar bagaimana kita menjadi dampak bagi diri sendiri, bagi keluarga, bahkan bagi kota, bagi bangsa. Ya, kita harus menang dulu terhadap diri kita sendiri. Tentunya dengan iman dan harapan kita hanya kepada Tuhan. Hari ini kita belajar dari seorang raja yang ada di Alkitab yang bernama Raja Hizkia, saudara. Apa yang saudara tahu dari Raja Hizkia? Angkat tangan, dapat sepeda nanti. Ya, ada yang tahu Raja Hizkia itu paling terkenal di Alkitab loh. Terkenal dengan apa? Ada yang tahu? Satu aja ya. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu Raja Hizkia itu? Ketua RT di RT 05. Ya. Apa yang paling identik dengan Raja Hizkia? Ada yang tahu? Apa? Ya, enggak jadi mati. Ya, puji Tuhan. Padahal dia harusnya mati tapi tidak jadi mati, dikasih perpanjangan umur berapa? 15 tahun. Bapak ambil sepeda di bawah. Ya, sepedanya siapa enggak tahu, ambil aja. Iya, Hizkia terkenal dengan doanya yang begitu luar biasa sampai dia harusnya mati tapi enggak jadi mati. Tuhan beri kemurahan ditambah umurnya 15 tahun. Tapi saya tidak akan cerita tentang doa Hizkia yang begitu luar biasa. Hari ini kita belajar, saudara, ketika zaman pemerintahan Raja Salomo mati, Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Sedikit belajar sejarah ya, biar agak otaknya terbuka, amin. Karena saya tahu banyak orang Kristen yang tidak tahu, tidak mengerti firman Tuhan. Ya, waktu Salomo mati, kerajaan Israel terbelah menjadi dua kerajaan. Ya, kerajaan utara itu Israel, terdiri dari beribu-ribu kota, ya, dan ibu kotanya adalah Samaria. Ya, 10 suku Israel membelah diri menjadi kerajaan utara, Samaria. Tinggal 2 suku nih, jadi kerajaan selatan, Yehuda, di mana Yerusalem. Yehuda ini tanah kelahiran Daud dan Alkitab nubuat firman Tuhan bahwa tahta kerajaan Daud akan ditegakkan, ya. Nah, Yehuda cuma 2 suku. Ya, Yehuda dan Benyamin. Dia jadi kerajaan selatan yang berdiam di Yehuda, sekarang Yerusalem itu. Dan sampai hari ini kita tahu bersama ibu kota Israel itu apa? Ibu kota Israel apa? Yerusalem. Sesuai dengan nubuatan. Nah, ketika terpecah menjadi 2, Hizkia ini naik menjadi raja di kerajaan selatan Yehuda, menggantikan ayahnya Raja Ahaz. Dia langsung dari keturunan Raja Daud. Waktu papanya Hizkia ini menjadi raja, dia jahat. Dia bangun penyembahan berhala, kuil-kuil, sehingga bangsa itu dibawa untuk menyembah berhala. Tapi ketika Hizkia naik menjadi raja, dia hancurkan semua penyembahan berhala. Dia membawa kembali bangsa ini datang kepada Tuhan. Lalu tiba-tiba di masa pemerintahan Raja Hizkia, ya pada tahun yang keempat, datang Raja Asyur, Sanherib. Mereka menyerang Israel. Israel sudah takluk di bawah Asyur. Asyur itu sekarang, Asyur kuno itu sekarang sudah menjadi 3 negara. Irak Utara, Iran, dan juga Turki sebagian. Ya, waktu dulu mereka satu kerajaan yaitu ya
Asyur. Asyur ini menguasai Israel utara nih, yang 10 suku tadi. Ditaklukkan, dibantai habis 120.000 tentaranya. Ya, kenapa? Karena pada waktu itu Israel sudah membayar upeti dan pajak ke Mesir, tidak lagi bayar ke Asyur. Jadi perang ini sudah dari zaman dulu, bukan baru sekarang. Amin. Ya, udah dari zaman dulu. Kenapa akhirnya Asyur marah dan menaklukkan Israel, membantai 120.000 tentaranya? Karena Israel tidak lagi membayar pajak ke Asyur, tetapi ke Mesir. Nah, Asyur melihat nih Yehuda ikut-ikutan nih, ya. Kerajaan selatan Israel yang kedua, yang hanya 2 suku. Ini mulai ikut-ikutan nih, mulai tunduk ke Mesir nih, akan ditaklukkan. Lalu Raja Asyur Sanherib mengirim utusan membawa surat untuk datang kepada Raja Hizkia. Bunyinya begini, kamu tidak mungkin luput lagi. Kamu bilang ada Allah besar di Israel, buktinya tuh kerajaan utara sudah takluk. 120.000 tentaranya mati di tanganku. Sedangkan yang besar, yang punya kekuatan militer 120.000 tentara aja dibantai habis. Apalagi kamu Yehuda, kamu cuma 2 suku. Begini saja katanya, ya saya akan kasih kamu 2.000 ekor kuda. Asal kamu punya penunggangnya. Hizkia tahu itu tidak mungkin karena dia tidak punya tentara 2.000. 2.000 aja tidak punya. Lalu Hizkia mencoba negosiasi, bilang kepada Raja Asyur Sanherib, kita nego aja. Saya kasih semua kekayaan emas perak yang saya punya. Dan saya janji kami akan bayar upeti kepada Raja Asyur. Tapi Sanherib berkata, tidak ada perundingan damai. Seperti yang kemarin terjadi kan, tidak jadi rundingan damai. Saya akan tetap perang menaklukkan negaramu. Akan saya bantai habis seluruh kekuatan pasukanmu. Ya, zaman dulu belum ada nuklir saudara. Terjadi perang darat, mereka saling bunuh. Lalu Hizkia, dia mencoba tadinya nego, tidak diterima oleh Raja Asyur. Raja Asyur bilang enak aja, kamu pikir ya perang itu cuma sebatas omongan. Ya, saya nggak dengar omonganmu, apapun yang kau minta, ndak ada negosiasi. Aku akan turun beserta pasukanku. Aku mau lihat di mana Allahmu yang hebat itu, di mana Tuhanmu yang dahsyat itu. Aku sudah taklukkan Israel dengan 120.000 tentara yang dibantai. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau kau punya Allah, silakan kau berdoa kepada Allahmu. Kalau saudara jadi Hizkia, tegang enggak? Saudara tegang enggak? Saudara itu saya cuma suruh bilang tegang atau tidak, tolong dijawab. Ini orang Surabaya ini memang kalem-kalem sekali ya. Ini saya sudah keringetan loh khotbah ya. Kira-kira ya kalau saudara jadi Hizkia, tegang enggak? Begitu dong. Ya, ini supaya kalau saudara jawab, saya tahu saudara mendengar cerita saya. Saya sini sudah menghafal sejarah, terus saudara nggak dengar, ngapain saya hafal-hafal coba? Ya, tegang, ya, bisa tidur enggak? Kalau saudara jadi Hizkia. Terus saya mau tanya, kira-kira ini masalah besar nggak di depannya? Saudara punya masalah besar apa hari ini? Enggak punya, puji Tuhan, enggak kayak Hizkia toh. Besok ada yang mau jatuh tempo? Enggak usah angkat tangan juga. Karena enggak ada yang akan nolong, cuma Tuhan yang sanggup menolong. Ya, kita punya masalah, seringkali kita merasa masalah kita itu udah gede banget kan. Seringkali kita merasa, aduh masalahku ini udah besar. Saya mau tanya, kalau kita belajar sejarah, kenapa perjanjian lama masih ditulis? Supaya kita belajar. Dan refleksikan itu dalam hidupmu. Tidak gampang bagi seorang raja yang dia lihat kekuatannya tidak seberapa. Sampai Raja Asyur bilang, tak kasih kamu 2.000 ekor kuda asal kamu punya penunggangnya. Hizkia bilang tidak ada. Tentaraku ya enggak ada lebih dari 2.000, enggak mungkin. Secara manusia tidak ada harapan. Buntu. Pasti kalah enggak? Pasti. Pasti terbunuh enggak? Pasti. Pasti ditaklukkan enggak? Yes. Hari ini apa di depan kita yang terlalu berat? Besok kita masih bisa makan kan? Hari ini saudara masih bisa tidur toh?
Jangan merasa masalahmu paling berat, ya. Terus jadi alay lebay, amin. Ada yang lebih berat. Saya baca kisah ini, ngeri loh. Ngeri kalau saya jadi Hizkia tuh udah jangankan gak bisa tidur, gak bisa makan, udah gemeteran. Surat perang di bawah. Ya coba kita baca saudara. 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. Ayat yang pertama dulu kita lihat. Ini sejarahnya Hizkia. 2 Raja-Raja 18 ayat 1 mulai. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur berapa? 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Sakaria. Ia melakukan apa? Yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustam. Ingat waktu Musa keluar membawa bangsa Israel. Tuhan menghukum mereka di padang gurun, keluar ular-ular dari padang gurun, menggigit, mati mereka. Lalu mereka berseru kepada Tuhan minta ampun. Tuhan tidak menyingkirkan ular itu, tapi Tuhan bilang sama Musa bikin ular tembaga. Siapapun yang digigit ular, kalau dia melihat di patung ular tembaga itu dia sembuh, nggak mati. Lalu Musa bikin kan patung ular tembaga. Yang pernah ke Israel kalau pergi ke Nebo, di sana ada simbolnya aja. Ketika mereka sudah masuk tanah Kanaan, tiang itu dibawa. Lalu bangsa Israel menyembah di tiang itu, menjadi Allah. Lalu di zaman Hizkia menghancurkan tiang ular tembaga itu. Memang itu Tuhan suruh Musa yang bikin. Tapi hanya untuk zaman itu. Tidak usah kamu sembah. Lalu dihancurkan sama Hizkia, dia hancurkan semua penyembahan berhala. Dia bangun lagi mezbah untuk Tuhan. Ayat 5 berkata, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda baik yang sesudah dia maupun sebelumnya tidak ada lagi yang sama seperti dia. Wow gak imannya? Wow. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Tuhan. Ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka apa 7? Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Sejak zaman Hizkia, bangsa itu bebas dari kerajaan Asyur. Padahal Asyur adalah ketakutan militer yang paling ditakuti. Tapi di zaman tangan Hizkia, ya, dia membebaskan bangsa itu dari Asyur. Kenapa? Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil di sini? Tuhan akan menyertai kita. Apapun tantangan di depan yang berat. Asal kita hidup sama seperti Hizkia. Berpegang pada perintah Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Lalu kita sambung ceritanya. 2 Raja-Raja 19 ayat 14. Waktu utusan itu membawa surat kematian, pembantaian bagi Yehuda termasuk Raja Hizkia. Apa yang Hizkia lakukan? Baca 2 Raja-Raja 19 ayat 14. Baca 1, 2, 3. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian apa? Dan ayat 15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup.
Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. 19, maka sekarang ya Tuhan Allah kami, apa? Selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Apa yang dilakukan Hizkia ketika dia menerima surat kematian buat bangsanya? Dia bisa berteriak minta tolong kepada Mesir. Karena dia punya hubungan baik dengan Mesir. Makanya Asyur pengen menaklukkan dia. Tapi Hizkia tidak melakukan itu. Bapak Ibu, iman kita seringkali diuji ketika kita dalam kesulitan. Kepada siapa engkau lari? Waktu saudara sedang dalam kesulitan, larinya kemana? Yang lari ke Tuhan angkat tangan. Yang lari pada manusia angkat kaki. Ya, waktu kita menghadapi pergumulan, tekanan, pencobaan yang berat, kita lari kemana? Tuhan menguji hati kita. Kemana kita lari? Kenapa Israel ditaklukkan? Israel, ya, negara kerajaan utara, ditaklukkan, dibunuh 120.000 tentaranya karena mereka menaruh pengharapan kepada Mesir. Rajanya itu sangat mengagungkan Mesir. Dan Tuhan berfirman, kenapa engkau tergiur dengan kekuatan kereta Mesir? Karena engkau tahu padahal akulah Tuhan yang sanggup memberi engkau kemenangan. Dengan kekuatan pasukan Israel dan bantuan Mesir, mereka kalah dengan Asyur. Karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dalam segala perkara, mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Anak muda yang mau cari jodoh, andalkan Tuhan. Amin. Oh, tua-tua semua sini gak ada anak muda ya. Makanya gak ada yang amin. Kau mau cari jodoh, andalkan Tuhan. Baca Alkitab. Oh, Tuhan itu mau kalau saya cari jodoh kayak apa ya? Saya gak mau mendengarkan pendapat manusia untuk saya cari jodoh dengan kekuatan saya sendiri. Ya. Oh, teman-teman saya bilang kalau kamu mau cari jodoh, cari yang kaya. Ya, yang berkepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, deposit pribadi. Apakah Alkitab bilang begitu? Baca Alkitab, itu namanya kita mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, engkau mengalami masalah keuangan, jangan langsung cepat-cepat lari pinjem bank, utang bank, ke Penggadean, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ada yang member? Mari kita, Tuhan lihat iman kita loh. Kalau kita bilang percaya sama Tuhan, kepada siapa kita andalkan? Ya, pujian tadi berkata, Tuhan itu tempat pertama untuk kita mencari pertolongan. Jangan cari yang lain. Kalau ada masalah jangan cari mertua, sekaya apapun mertuamu, amin. Ya, yang punya mertua kaya, jangan cari mertua, terkutuk hidupmu terkutuk. Seringkali kita tidak menyadari kenapa hidup kita terkutuk. Karena kita andalkan orang tua, kita andalkan mertua, kita andalkan teman, kita andalkan saudara. Ada masalah cepat-cepat curhat ke orang, minta tolong ke ipar, minta tolong ke kakak. No. Ketika Hizkia membaca surat itu, di Alkitab berkata, dia menerima surat itu dari tangan para utusan, ia membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan. Amin. Waktu dia baca, kira-kira dia ketakutan enggak? Ketakutan, saudara. Enggak main-main. Israel, 10 suku di sana sudah takluk. Tentaranya ratusan ribu, 120.000 dibantai. Hizkia 2.000 aja gak punya pasukan. Takut, tetapi ketika dia takut, dia pergi ke rumah Tuhan. Lalu dia bilang apa di sana? Dia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan.
Amin. Ini bicara tentang iman. Tapi kau harus hidup benar supaya Tuhan bisa bela. Karena Tuhan tidak bela orang yang melakukan dosa. Tuhan gak bela orang yang gak hidup mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak bela orang yang tidak menghormati Tuhan. Tuhan membela orang yang menghormati Dia. Yang menjadikan dia sebagai tempat satu-satunya pertolongan. Hizkia membentangkan surat itu. Dia menangis di hadapan Tuhan. Dia berdoa dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Apa artinya saudara? Hizkia sedang berusaha untuk meyakinkan dirinya dia punya Tuhan pencipta segala-galanya. Yakinkan dirimu sendiri. Ketika engkau sedang berurusan, ada persoalan, tidak ada orang lain yang dapat membangun imanmu selain engkau dengan Tuhan. Hizkia tidak kumpulkan penasehatnya. Ketika dia baca surat itu, dia tidak dikatakan dia kumpulkan pasukan, ayo kita atur strategi peperangan. No. Dia datang di kaki Tuhan. Ada persoalan, datang di kaki Tuhan. Tuhan gak bisa pakai hidup kita ini berdampak bagi banyak orang kalau kita sendiri tidak bisa mengandalkan Tuhan. Istri-istri, pakai imanmu datang sama Tuhan. Ya, lewat imanmu, suamimu itu nanti bisa percaya kepada Tuhan. Hizkia tidak melakukannya. Dia datang, dia meyakinkan dirinya bahwa dia punya Tuhan yang hebat, Allah yang luar biasa. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu, dia sanggup melakukan gak segala sesuatu bagi kita? Sanggup, ya. Datang pada Tuhan. Saya pernah mengalami ketakutan terbesar di hidup saya. Ketika saya mau dibunuh sama papi saya, waktu saya terima Tuhan Yesus. Setiap hari saya ketakutan. Papi saya bilang, saya enggak main-main ya. Saya bunuh kamu kalau kamu bikin malu keluarga kamu jadi Kristen. Setiap hari saya dalam ketakutan, tekanan, ya, persoalan yang berat dan tidak ada orang lain yang tahu, cuma saya dengan Tuhan. Tapi saya berusaha meyakinkan diri saya, aku punya Tuhan yang menciptakan langit bumi. Kalau tanpa Tuhan tidak mungkin. Kalaupun aku sudah waktunya mati, berarti Tuhan yang menciptakan aku memang berkehendak mati. Tuhan, kepadamu kuserahkan nyawaku. Tenang hati saya saudara. Kita ini ketika mengalami masalah, pergumulan, waktu telinga kita mendengar, maka pasti reaksi hati kita mulai deg-degan. Iya enggak? Baru dengar toh ini, udah takut. Tapi waktu kita punya iman percaya sama Tuhan. Waktu kita punya iman sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Ya, kita nggak perlu takut. Saya ini bolak-balik ke Israel itu ya setahun 2 kali sebenarnya. Tapi kemarin ini kita enggak berangkat. Harusnya bulan lalu saya berangkat bawa grup ya 150 orang. Tapi karena dari pihak maskapai yang tidak memberangkatkan kami karena semua penerbangan Timur Tengah tutup. Jadi ya saya terpaksa tidak berangkat. Tapi kalau tidak ditutup kami tetap berangkat. Dulu 200 rudal jatuh di Israel. Saya harus berangkat. Saya tanya ke pihak Israel, aman gak? Ya selama sejauh ini sih belum tutup ya, Israelnya masih tetap buka. Saya tanya ke peserta, jadi bagaimana nih kita berangkat? Ya kami terserah Ibu Debbie, ikut aja kami, kalau Ibu berangkat kami berangkat. Dalam hati saya berharap mereka bilang tidak berangkat. Ya, tapi mereka bilang kami ikut Ibu Debbie saja berangkat. Saya berdoa, saya bilang sama suami, saya minta peneguhan dari Tuhan. Kalau dalam waktu beberapa hari ini sebelum kita berangkat, ada berita Israel menyerang balik Iran, maka saya tidak mau berangkat. Ya, itu doa saya. Tuhan, nyatakan Tuhan. Kalau ada berita Israel serang Irak, serang Iran, saya enggak berangkat. Biar saja peserta yang mau berangkat sendiri. Ya, tidak ada berita itu. Akhirnya saya berangkat tuh, sampai sudah malam di bandara, udah mau naik pesawat, enggak ada berita. Ya wes berarti Tuhan berkenan. Saya naik pesawat. Begitu sudah take off, saya buka handphone saya. Ya, saya di pesawat tetap bisa handphonean, tetap bisa WA-an saudara. Dapat jalur surga.
Jadi begitu saya hidupin HP di atas pesawat, teman saya kirim berita, Bu, barusan Bu, 5 menit yang lalu, Israel menyerang Iran. Pesawat kami sudah take off. Saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa lompat. Kenapa berita ini naik setelah pesawat sudah terbang? Ya sudahlah, kalau Tuhan izinkan ya sudah, berarti ya sudah, oke lah berangkat kami. Ya tetap berangkat saudara. Sampai di sana, ya berserah, belajar, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Kadang berita di sini tuh heboh. Sampai di sana, tidak ada bom, tidak ada, memang dikit-dikit bunyi alarm. Tapi ya biasa begitu. Ternyata seringkali 99% dari ketakutan kita itu tidak terjadi. Tapi yang namanya manusia ketika dengar sesuatu pasti takut. Makanya bahagialah orang yang tuli. Ya, orang tuli itu bagus juga, tidak dengar-dengar saudara. Ya, saya suka sekali pakai cerita itu yang waktu saya bawa grup Israel, ya ada 4 orang kayaknya opa-opa itu, mereka 80 tahunan, ya itu tuli kan, tidak dengar. Jadi waktu kami masuk di satu hotel itu tour guide saya tanya, Ibu yakin mau nginep di situ? Iya, saya suka itu di depan Danau Galilea. Kenapa? Itu selama ini tutup karena ada rudal jatuh di samping hotel. Soalnya itu dekat dengan perbatasan di Gaza. Tapi sekarang sudah buka. Sudah Bu, berarti sudah boleh. Boleh kalau ibu nekat. Ya saya bilang kalau belum waktunya mati kan enggak mati ya. Ya udahlah nginep di situ, tetap nginep di situ. Lalu waktu kami masuk di hotel itu langsung dikumpulin semua grup. Kalau dengar alarm dalam waktu 5 menit harus langsung lari ke bunker di bawah tanah. Nggak boleh pakai lift, harus lewat tangga darurat. Oke semua amin, siap-siap. Suami saya bilang, itu opa yang 4 itu mereka nggak dengar loh. Mereka kan tuli, saya bilang, nggak apa-apa, bagus malah kalau dia nggak dengar. Nggak usah dikasih tahu, nanti malah pusing bingung loh, biarin aja. Tapi ditanya sudah dengar semua? Mantap. Opa juga mantap. Akhirnya disuruh masuk kita ke kamar. Bener besok pagi 6:30 pagi saya lagi di kamar mandi, lagi mandi. Alarm hotel bunyi saudara. Suami saya sudah habis mandi di luar. Dia bilang, "Say, alarm." Heeh. Terus kalau kamu mau lari-lari aja. Saya juga menguji kesetiaannya. Ya, berani kau lari? Lari coba ya, nyawamu juga terancam. Kau tidak lari nyawamu terancam, kau lari juga terancam, lebih terancam lagi. Lalu saya bilang, saya kan tidak mungkin lari ya, tunggu aja lah kalau nggak waktunya mati, tidak mati. Benar, selesai mandi saya keluar, suami saya masih tetap di tempat tidur. Berarti dia teruji kesetiaannya. Karena dia bilang dua-dua mati ini. Bom mati, tidak kena bom juga mati kalau lari. Kalau lari saya bilang talak 3 sampai di Jakarta. Lalu saya teleponlah tour guide saya. Kamu di mana? Saya di bunker Abuni. Ih kamu kenapa masih lari juga ya? Bukankah tiap hari memang begini bunyi alarm? Masalahnya saya cek di Google alarm yang kali ini bukan alarm bom. Oh terus alarm apa? Gempa bumi. Masalahnya Bu di Israel tidak pernah gempa bumi. Oh puji Tuhan saya tidak lari. Indonesia tiap hari gempa bumi. Malah tidak ada alarm tiba-tiba sudah goyang. Ya puji Tuhan ya. Benar saudara. Selesai kita turunlah ke restoran di bawah. Yang lain masih baru naik dari bunker karena lewat tangga darurat toh. Ya turun kita ke restoran. Itu opa lagi ngopi di situ. Santai mereka di situ berempat. Opa, aman, aman. Opa tadi dengar alarm, dengar alarm, Opa tadi alarm bunyi, opa dengar? Enggak, alarm apa? Puji Tuhan. Opa lebih dari pemenang. Yang lain lagi berjuang mau naik dari tangga darurat. Ya untung larinya itu terkendali, kalau tidak jatuh di tangga darurat malah geger otak. Ternyata bom tidak meletus. Memang seringkali bagus juga orang itu tidak mendengar. Hello.
Makanya orang-orang tuli itu umur panjang karena Tuhan panggil juga dia tidak dengar. Bertobat ya, bercanda saudara. Waktu Hizkia mendengar, membaca, takut dia. Tapi dia tidak cari yang lain, dia duduk di kaki Tuhan. Dia gelar itu surat di depan Tuhan. Ini loh Tuhan, tapi aku percaya Engkau Allah, Allah yang luar biasa. Apa yang terjadi waktu Hizkia menunjukkan imannya kepada Tuhan? 2 Raja-Raja 19 baca ayat 32 sampai ayat yang ke-38. Saya undang para imam musik maju. Yuk. Ya, 2 Raja-Raja 19:32. Sebab itu Tuhan jawab dia, beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Baca 1, 2, 3. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam ini keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah berapa? Berapa orang dibunuh? 185.000 pasukan di perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya ngapain? Membunuh dia dengan pedang dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lihat saudara, ketika Tuhan berperang bagi kita, Tuhan yang melakukan segalanya. Waktu kita menjadikan Tuhan sebagai tempat pertama untuk datang memohon pertolongan, tidak ada yang menjadi sia-sia. Kalau 185.000 pasukan tentara Asyur masuk ke Yehuda, langsung pasti di bumi hanguskan. Tapi doa orang benar itu menembus surga saudara. Tuhan mendengar. Apapun yang engkau alami hari ini, engkau cukup datang sama Tuhan. Jangan andalkan manusia. Duduk di kaki Tuhan, bawa perkaramu di hadapan Tuhan. Jadikan dia sebagai tempat pertama untuk kita memohon pertolongan dan perlindungan. Maka Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Katakan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Angkat imanmu hari ini kepada Tuhan. Apapun perkara. Bilang pada Tuhan, kami percaya Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau yang mampu Tuhan. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil. Waktu kami jadikan Engkau tempat pertama untuk memohon pertolongan. Engkau mampu Tuhan. Engkau sanggup Tuhan. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan.